وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم أما بعد. Usikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakat fazal mutakun jemaah, ikhwan, akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kita bersyukur di sore hari ini, malam hari ini bisa berkumpul di majelis ilmu setelah melaksanakan sholat tarawih berjamaah selesai dengan imam nggak bolos. Nabi menjamin man sholat ma'al imam hatta yusholla kutibat lahum qiyamul lailah. Siapa yang bisa sholat bareng imam selesai sampai imamnya bubar kemudian tidak bolos, di situ Nabi menjelaskan kutibat lahum qiyamul lailah, maka ditulis baginya itu seperti sholat semalam suntuk. Kalau sholat bareng imam itu kan zaman Nabi berat, Pak, karena zaman Nabi itu ngimami panjang-panjang. Nabi sendiri pernah ngimami itu ketika witir di 10 hari terakhir itu. Ibnu Abbas itu menjelaskan Nabi pernah witirnya saja rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, sangar loh. Rakaat ketiga An-Nisa. Wah, itu nek ngimami di ali kelas ini mesti jamaah langsung entek ngono ki pas Assalamualaikum terakhir nanti. Jawa rahimahullah. Tapi kita kan teliti rata-rata mesti kalau imam-imam sekitar sini mesti pendek-pendek lah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah rahimahullah. Maka hadirnya kita di majelis ini juga merupakan anugerah yang besar. Itu bukti bahwa kita diberi kenikmatan yang paling besar di dunia karena kita diberi kesehatan. Kemudian kita juga mendapatkan nikmat yang sangat besar di akhirat karena kita berdinkan Islam. Jadi Nabi menjelaskan bahwa siapa yang dinnya Islam dan badannya sehat, maka dia sudah menggabungkan itu nikmat yang terbesar di dunia dan nikmat yang terbesar di akhirat. Nabi mengatakan mangkana musliman wa badanahu fil afiyah faqad istama'a sayyidun yamid dunya wa sayyidun yamil akhirah. Siapa yang agamanya Islam terus badannya sehat, maka dia sudah bisa menggabungkan nikmat terbesar di dunia dan nikmat terbesar di akhirat. Kenapa? Kata beliau sayyidun yamid dunya as-sehat. Nikmat yang terbesar di dunia itu adalah sehat. Antum punya duit karo tengah kintal tapi cuci darah, stroke dan enggak boleh makan enak, penyakitan, mobil 20 tapi numpak kursi roda, hilang kabeh itu kenikmatan dunia. Kemudian Nabi mengatakan wasa dunia amil akhirah al-Islam. Nikmat yang paling besar di akhirat itu Islam. Sebab siapa yang mati tidak membawa Islam itu pasti di akhirat itu neraka. Jadi enggak pakai insya Allah, itu pasti itu di akhirat. Kata Allah dalam ayatnya itu kan wa may yabtaghi ghairal islam adinan, siapa yang mencari ideologi selain Islam fala yuqbalu minhu, maka agamanya tadi enggak akan diterima oleh Allah Taala, fa huwa fil akhirati minal khosirin. Umyek wae to kae cah cilik to kae. Cah wedok ra apa-apa dimaklumi. Nah, kemudian siapa yang mati kemudian tidak membawa Islam, maka bisa dipastikan di akhirat dia tergolong orang yang rugi. Kalau rugi di akhirat itu artinya neraka, karena di akhirat itu enggak ada tempat kecuali surga sama neraka. Kalau rugi di dunia ada kemungkinan kok baru kuwi bati, rugi di akhirat. Panggonane di akhirat itu farikun fil jannah wa farikun fis sa'ir. Makanya Allah itu menjelaskan orang itu kalau enggak punya Islam, enggak punya nikmat iman, maka dia itu betul-betul enggak ada harganya. Allah itu ngelirik aja enggak mau, belas enggak menganggap. Kata Allah, qul ma ya'ba'u bikum rabbi. Betul-betul Allah itu belas tidak menganggap kalian sebagai sosok yang bermartabat. Laula du'aukum, andai kata bukan karena ibadahmu atau agamamu itu, maka betul kita enggak dianggap oleh Allah Ta'ala, karena dianggapnya kayak bukan manusia. Coba antum lihat ya, manusia, yes, masyarakat lah di sekitar kita yang enggak kenal ibadah, yang enggak kenal agama, itu kayak bukan manusia itu. Hidupnya kan cuman mangan-mangan, dolan, kledreng-kledreng, ngunyar-unyur, seneng-seneng, nuruti syahwat. Persis kayak binatang itu. Kata Allah, innalladzina kafaru, orang-orang kafir yang tidak punya iman itu kerjaannya cuma dua, Pak. Apa itu? Yatamatta'un wa yakulun. Kerjaannya cuma seneng-seneng, makan-makan, kama ta'kulul an'am, seperti binatang ternak. Antum ngerti binatang ternak? Tafsirnya itu al-ibil wal baqar wal ghanam wa thair. Sapi, kambing, onta, burung. Kalau kambing pola hidupnya kan cuma gitu ya toh, tangi turu mangan, kawin turu tidur mangan gitu toh.
Burung ya sama, suami burung itu pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang sore, tapi nggak pernah lembur, dia juga nggak pernah begal juga. Pokoknya burung menjalani rutinitas kayak gitu. Istrinya burung ya, di susuhnya itu ngendok, angrem, nanti nek netes ngeloloi, nanti anak bisa mabur ya kon gawe susuh dhewe, bariku ngendok lagi, angrem netes, nanti ngeloloi, nanti anak iso mabur kon gawe susuh dhewe, gitu aja. Ngasih kiamat ya kayak gitu terus. Itu nanti nek wis rada tuwa ngono do cerita-cerita ya bojone kuwi, maksudnya manuk lanang karo bojone kuwi cerita alhamdulillah ya anake dhewe wis dadi manuk kabeh, wis iso duwe susuh dhewe-dhewe. Uripe nggur kayak gitu itu kayak ya tadi hidupnya cuma jalani rutinitas kayak gitu itu. Makanya kita bersyukur karena dua-duanya ada pada diri kita. Ada yang dia sehat tapi nggak paham agama, jadi sehatnya untuk dukung maksiat. Atau kebalikannya, ada yang paham agama tapi nggak sehat, podo wae, paham agama tapi terhalang dengan kesehatannya. Akhwati fillah rahimakumullah. Makanya kenikmatan iman Islam ini disebut oleh Ibnu Taimiyah sebagai usulun nikmah, intinya nikmat. Itu yang menjadikan kenapa mereka bisa tentrem dan bahagia. Maka kaitan dengan ini saya jadi kepikiran pengen nyampaikan ya tentang tujuan hidup seluruh manusia. Kata Ibnu Taimiyah itu mengerucutnya seluruh tujuan hidup manusia itu cuma satu, husulul matlub wa amnu anil marhub. Kata beliau, pengen seneng, sukses, tercapai tujuan. Husulul matlub itu tercapai tujuan. Apa tujuannya? Ya seneng, tentrem, sukses, bahagia, beruntung, gitu ya. Dan dia pengen terhindar dari resiko, dia nggak pengen rekoso, nggak pengen sakit, nggak pengen susah. Lah kalau kita itu pengen seneng, sukses, berhasil, bahagia, nah itu roto-roto kan nggak ngerti tempatnya itu di mana. Itu kadang-kadang kalau nggak ngaji nggak paham dia. Kata Ibnul Hazm, kebanyakan manusia nganggep namanya ketentraman hidup, kesuksesan, kebahagiaan itu fi salasatil khisal. Kata beliau di 3 tempat. Filmal warisatin, filmalin warisatin wa tabau syahwatin. Pertama pada duit, harta. Perasaannya nek duitnya oke mesti bahagia. Padahal belum tentu. Nek memang duit yang bikin bahagia berarti wong melarat ora iso guyu no, cah cilik barang ora iso bahagia no. Engkae ra ndek duit lho cah cilik kuwi nek ora kei duit gitu. Kemudian kalau memang itu bikin bahagia berarti menungso paling bahagia itu si Korun, karena duitnya kintalan ngasih diangkut. Oh jemene kok duitnya gembok, gudang duitnya Korun aja dipikul wong 7 ora kontal saking banyaknya itu. Tapi dalam riwayat itu antum baca tafsirnya itu dalam surat Al-A'raf tentang Korun yang mamerkan kekayaan itu, ternyata dia banyak waktu-waktu nggak bisa tidur, khawatir karena khawatir dirampok, khawatir dijalui zakat. Ya sudah akhirnya ora iso turu kok kan duit. Beda nek kayak antum kan nanggon pengajian ngene senden-senden, selonjor-selonjor ya ngantuk ngono kuwi malah iso turu, berarti mendapatkan sakinah, ketentraman jiwa. Itu memang salah satu jaminan orang yang ngaji itu dalam hadis illa nazzalat alaihimus sakinah, akan kami turunkan ketentraman jiwa, wa ghasyatumur rahmah, dikucuri rahmat ya. Gitu. Yang kedua apa? Jabatan. Kata Ibnul Hazm biasanya orang anggap bahagia kalau jabatannya tinggi. Kalau jabatan bikin bahagia berarti ya Fir'aun kayak jabatannya sebagai Tuhan. Rasopan jabatan sebagai Tuhan. Pirang periode tuh kayak Fir'aun kayaknya. Orang kapok-kapok diujo tenan kayak ratau loro, ratau masuk angin, ratau opnam. Tapi dia susah di puncak jabatan malah puncak takut. Sampai kabeh buaya dipateni loh sama Fir'aun. Karena dia ngimpi jabatannya dilengser sama bocah laki-laki. Akhirnya kabeh dipateni. Justru bocah yang melengser jabatannya diopeni. Kuwi maka Allah Ta'ala yang ngono kuwi. Manusia gue tipu daya, ternyata tipu daya Allah di atas mereka itu. Yang ketiga apa? Fittibau syahwat, nuruti syahwat. Ini rata-rata seluruh manusia nganggep bahagia itu nek kabeh keturutan, butuh mangan, main, mendem, wedok kabeh dituruti, seakan-akan bahagia, luwe madang, ngelak ngombe, seneng turuti, ngantuk turu, biasa kaya ngono kuwi. Anggur luwe madang, ngelak ngombe iki biasa. Justru nikmatnya itu nek ngelak ditahan, tapi engko ngombene nunggu waktu yang dibolehkan. Wah itu nikmat sekali itu. Madang ditahan, jane luwe ditahan. Nanti kalau waktu sudah ditentukan boleh, wah itu nikmat luar biasa. Makanya kalau antum pengen nikmat bukan dituruti, ning ditahan. Ya toh, nanti Allah berikan kenikmatan. Kata Allah, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, siapa yang takut pada Rabbnya dan menahan
keinginan atau hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Nanti surga itu tempat kembalinya. Surganya tidak hanya di akhirat, di dunia dia dapatkan itu. Makanya ini rahasia kenapa kalangan para aktivis itu dia dalam rumah tangga cenderung lebih bahagia. Saya punya teman kerja di pengadilan Kabupaten Karanganyar itu dia cerita per bulan itu sak kabupaten Karanganyar itu rata-rata yang mengalami kasus perceraian itu 500 sampai 600 per bulan. Itu pas corona kemarin meningkat sampai 800. Lah kemudian persentasenya itu 94% itu dari kalangan non aktivis ya, karena dia nontonnya itu kudung-kudung gede ngono kuwi. Itu ya ada tapi cuma 6%. Itu kemudian diteliti padahal rata-rata ya enggak pacaran dulunya, tapi kok awet-awet ngono pernikahannya itu. Nah, saya ngobrol iku masalahnya di kalangan aktivis itu dia menahan syahwat ya toh. Jadi wong lanang ngerti wong wedok ayu ngono ya kepengin ning ditahan, diempet, terus disalurkan kepada istrinya yang halal. Makanya istrinya walaupun tidak begitu cantik tapi dia menjadi satu-satunya penyaluran sehingga bahagia. Beda nek karo kayak artis-artis wong ganteng-ganteng kaya cagak pelinteng kaya ngono kae tapi syahwatnya dia ecret-ecret kemana-mana ya toh. Dadi enek petik anu masih wedhus rada ayu dadi penyaluran nek kaya ngono kae gimana bahagia kayak gitu itu. Ya toh, makanya kenikmatan melakukan ketaatan dicabut oleh Allah Ta'ala kalau dia turuti di tempat yang haram. Makanya kalau laki-laki suka nonton foto perempuan bukan mahram itu akhirnya kenikmatan memandang istrinya dicabut. Sama kayak perempuan juga gitu, suka nyimpen foto laki-laki bukan mahram ya. Padahal oke rata-rata wong wedok kan nyimpen foto laki-laki bukan mahram ya toh. Nang dompet ngono kae lho ya. Nek Soekarno Hatta kan laki-laki bukan mahram to kayaknya. Nah, kuwi jane ora apik ngono kuwi. Ki ana ora to ibu-ibuke kuwi. Mboten sae lho Bu, niku mriki titip kowe kula mawon fotone niku. Fotone anak sik abang karo biru niku ya. Alhamdulillah rahimahullah. Jadi itu lah maka kesempatan di malam hari ini saya nukilkan satu hadis. Nabi menjelaskan di mana letak ketentraman itu. Nabi ternyata ngasih tahu kuncinya itu ada 3. Dalam hadis dari Anas bin Malik Nabi mengatakan qad aflaha man aslama wa razzaqa kafafa wal qanaatu ala ma atabihi. Betul-betul akan tentram bahagia hidup manusia kalau dia paham agama. Berarti aslama itu mudeng Islam ngono intinya paham agama. Terus yang kedua rezekinya kecukupan, yang ketiga al qanaatu ala ma atabihi, qanaah. Dan ini harus urut, paham agama, rezekinya cukup, terus nerimo. Karena walaupun rezekinya kecukupan, nek dia enggak paham agama, itu duit, harta dan kecukupan rezeki itu tidak akan membahagiakan, justru malah menyiksa hidup dia. Contoh misalnya bojo ayu ning ra mudeng agama, kuwi kan malah ketir-ketir to. Apa duwe wong lanang ganteng tapi ra paham agama. Oh sik wedok iso jantungan malah kuwi. Atau misalnya duitnya akeh. Leh akeh temen wedange alhamdulillah. Tak foto ini. Ya, coba misalnya kita duitnya oke tapi nggak paham agama, akhirnya jadi pemborong dosa, jadi pejabat ramu dengan agama, akhirnya dolim semena-mena. Kayak pejabat-pejabat saiki ngono kae. Wah, wis disebutke nabi ngono wis ketok kabeh itu ya toh. Pejabatnya liyane dolim kemudian semena-mena ngerampas hak dan sebagainya. Wah, itu semua yang disebutkan nabi tanda-tanda kiamat itu muncul kabeh loh zaman sekarang itu. Ya toh. Antum melihat mana tanda kiamat sih belum muncul? Ya ada ning sedikit rata-rata kabeh sudah muncul. Contoh ini saya nukilkan satu hadis itu. Nabi mengatakan sayakunu fi akhir ummati al-khasfu wal masku wal gharqu. Nanti akan muncul di akhir zaman ya itu tenggelam tanah, banjir, longsor, gempa. Sampai sahabat bertanya, "Wa ma tadaka ya Rasul?" Itu kapan terjadinya wahai Nabi? Nabi mengatakan idza dhahara zina wal ghina wal ma'azif wa sirbatul khamr. Kalau zina, musik, khamr, biduanita gabung jadi satu. Nah, sekarang muncul nama dereng niku. Rata-rata acara maksiat ngono kuwi, kelumpukan apa ya intine 4 itu. Coba acara night club, dangdutan, hiburan malam, kuwi isine ya musik, biduanita, khamr sama zina. Coba contohnya diskotik. Diskotik kan isine ya musik jedang-jedung. Terus ana wong wedoke, nek musik tok ora ana wedoke ya ora gayeng. Atau enek wong wedok joget-joget ora enek musike, ayo ora cocok. Terus misalnya karo enek musik ngono cocoke ya karo mendem gitu. Misale mendem kan enake karo ngrungokke musik jedeng-jedung ngono kae. Ya ketoke wong aku ya ora ngalami ngono-ngono kuwi ya. Tapi memang rata-rata kan begitu. Kalau itu gabung jadi satu, ya toh
itu maka kata Nabi yaitu nanti akan terjadi gempa, longsor, banjir itu karena tanda-tanda itu sudah muncul. Alhamdulillah kita balik ke ini. Jadi rumusnya memang harus urut paham agama baru rezekinya cukup. Dan kecukupan rezeki itu ternyata sangat tergantung dari kualitas agamanya. Artinya apa? Hadis ini memberi pelajaran ya paling tidak ada 4 nih pelajarannya. Pertama, syarat bahagia itu memang 3 itu. Paham agama, rezeki cukup, dan qanaah. Itu diterapkan dimanapun mesti bahagia loh Pak. Misalnya keluarga akan bahagia kalau bapaknya, istrinya, suaminya, anaknya paham agama. Suami paham agama, duwe bojo ra mudeng agama, ya ora bahagia. Apa sik wedok paham agama ning sik lanang ra mudeng agama. Atau suami istri paham agama ning duwe anak ra mudeng agama. Walaupun bapaknya mau balik ditelepon polisi, Pak, Assalamualaikum Pak Ustadz, ini dari kantor kepolisian nih anaknya kena narkoba. Ayo bapaknya sesuai wanen kayak ngono kuwi. Itu jadi memang syaratnya harus paham agama terus baru rezeki cukup. Diterapkan dimanapun sekolah akan sukses bahagia kalau staf gurunya, sak muridnya, sak walinya paham agama, terus kecukupan rezeki kabeh, terus wongin nrimo kabeh. Negara juga akan sukses beruntung bahagia. Nek kabeh stafnya paham agama, presiden sak menterine paham agama kabeh, terus kecukupan kabeh ora ndek utang, tambah meneh do nerimo kabeh, wis sugih nerimo. Bahagia no kayak gitu itu. Itu ya itu. Yang kedua, ini dalil bahwa syarat bisa kecukupan rezeki itu memang agamanya bagus. Jadi agama bagus itu hubungannya sangat erat dengan kecukupan rezeki. Makanya Nabi mengatakan man khairu amalul akhirah kafahu ala umuri dunyahu. Siapa yang bagus amal akhiratnya atau agamanya, maka dicukupkan seluruh kebutuhan dunianya. Maka antum lihat orang-orang yang agamanya bagus, para ulama, para ustadz, para kiai, itu rata-rata dibaikkan ekonominya. Nanti enek ceritane kiai, ulama atau mubalik nasional kok uripe susah ngono kae. Rata-rata kalau kiai, ulama ngono guys, dompete kandel-kandel, weteng pulsa pul, dompet pul, kabeh serba pul, kuota pul, ya to. Mobil halus-halus, HP-ne ombo-ombo, ya to. Bojone ayu-ayu, kuwi anake lucu-lucu, ngono-ngono kuwi rata-rata. Arang ulama kok rekoso misalnya bengi-bengi nyuluh kodok, apa piye ngono kan jarang to, ya to. Pokoknya rata-rata uripe penak-penak gitu loh. Jemput, mangan. Aja meneh kok kelasé ulama nasional. Nggonmu balik desa kaya aku nggur toklam, taklim, toblak, tablik ngono kuwi. Kowe medang nek pas ora pas Ramadan ngono kae. Sedina ngisi cilik-cilik pengajian ibu-ibu misalnya halaqah cilik-cilik niku paling wong 10 sedina pindah ping 6 ping 7 ngono ora blending wetenge ya to. Iki sak pengajian wedange werna 4 ngene iki. 4 engko ora pindah ping 7 ping 4. 28 gelas. Ya Pak, kuwi lagi wedange urung seneke. Seneke werna 3 ping 7. Coba saya bayangkan kuwi. Itu memang bagian dari rezeki itu begitu. Awatifillah. Nah, ini kita urutkan nomor 1. Kenapa orang yang beriman itu paham agama ini kemudian diberi ketentraman hidup? Kata Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat Allah Ta'ala surat An-Nahl ayat 97 tentang orang yang beriman itu akan diberikan kehidupan yang bahagia, falanuhyanahum hayatan thayyibah. Itu ayat itu menjadi penjelas ayat hadis ini, Pak. Apa itu? Kata beliau bahwa orang yang beriman ini akan tentram hidupnya karena iman itu merupakan usulun nikmah, intinya nikmat. Jadi nikmat ini nek dibuat gabung jumlahnya ribuan jutaan bahkan tidak bisa dihitung. Itu nek dibagi cuma 2. Usulun nikmah sama fur'un nikmah. Inti nikmat sama nikmat cabang. Nikmat pokok sama nikmat cabang. Nek nggur duit, omah, bojo ayu, kendaraan, sawah, sapi dan sebagainya itu nikmat cabang. Kenapa nikmat cabang? Karena orang kafir ya dikasih, orang kafir yang di mobil, orang kafir yang di rumah. Tapi kalau iman ini intinya nikmat. Kenapa? Karena Allah tidak berikan kecuali hanya yang dicintai. Kan dalam hadis, innallaha yu'tid dunya ala ma yuhibbuhu wa ma la yuhibbuhu. Allah itu ngasih dunia ke orang yang disenangi sama enggak disenangi. Wa innallaha yu'til iman illa ma yuhibbuhu. Tapi kalau iman Allah tidak berikan kecuali hanya yang dicintai. Gitu, Pak. Awatifillah, ini makanya jadi intinya nikmat. Kemudian kenapa iman menjadi inti nikmat? Ini alasan yang pertama kan tadi karena nikmat yang lain tuh orang kafir dikasih. Yang kedua tuh orang yang beriman. Kenapa disebut dia mendapatkan nikmatnya inti? Karena lawan dari iman itu kafir dan orang kafir di sisi Allah Ta'ala itu ya tadi kayak binatang.
Ini andai kata bukan karena keimanan, kita itu enggak dianggap loh oleh Allah Ta'ala itu. Kata Allah, inna syarrad dawab indallahi ladina kafaru. Binatang melata yang paling jelek, kewan sih model gegermetan kaya ulo, kadal, komodo dan sebagainya itu, yang paling jelek siapa? Itu adalah orang kafir. Alladzina hum la yu'minun. Masalahnya mereka enggak punya iman. Jadi makhluk yang paling tinggi adalah manusia kalau beriman, dan makhluk yang paling rendah adalah manusia juga kalau dia enggak punya iman alias kafir. Kafir ngono kuwi mbok ganteng ngene tetep leh karo kadal sik rada ngono kuwi. Ning kan ya iki nek krungu Menteri Agama ngene iki kleru nyebut kafir ngono ki ra entuk non muslim ngono ki jarene. Kaya ngono dadi Menteri Agama iki diupload to aja diupload lah aku nek Menteri Agama ngerti ngono ki. Anu aku cekel saiki ngusume langsung cekel ngono wae kok ngerti mubaleke ilang ngono gara-gara nyebut kaya ngono kuwi. Masa dadak disimpen arep ngisi dadak ditahan malah dadi gondong melendung. Jambangan iki saya jujur dari hati nurani tak sampaikan, memang Allah mengatakan mereka itu kayak gitu. Itu ya, makanya iman itu merupakan intinya nikmat. Terus gini, kenapa iman itu menjadi intinya nikmat? Ini orang yang beriman itu nyikapi apapun itu jadi peluang untuk masuk surga. Makanya orang mukmin enggak pernah susah hidupnya. Karena apa? Apapun yang menimpa dia menjadi kebaikan. Inna asabahu sakara fakana khairul lahu. Kalau dia mendapatkan kelapangan, kesehatan, maka dia bersyukur dan itu baik untuk dia. Kalau dia mendapat kesulitan, musibah, sabar, dan sabar juga baik untuk dia. Dan itu sama-sama peluang masuk surga. Ndek bojo ayu, ya bersyukur. Disyukuri, engko ditambah bojone wong jenenge la syakartum la azidanakum. Kemudian bojone ayu bersyukur, genten sik lanang elek, ya sabar. Yes. Jadi nek sik lanang elek, ya to, duwe bojo ayu bersyukur, sik bojone ayu duwe wong lanang elek, ya sabar. Nah, sabar karo syukur menghantar kepada surga. Nah, kaya ngono kok bingung, karek nyikapi ngono lho, orang beriman guys, penak ngono kuwi. Apa yang dilakukan manusia itu ya, itu kan mereka enggak dapat apa-apa. Misalnya seluruh manusia itu kan rata-rata ya adus, nikah, kan kabeh menungso nglakoni nyambut gawe. Nek orang beriman, Pak, itu yang dilakukan apapun yang dilakukan kabeh dadi pahala kok. Coba ora penak banget itu dadi orang mukmin kuwi. Contohnya nyambut gawe, podo-podo nyambut gawe, mangkat jam 8 mulai jam 3. Itu nek orang kafir nyambut gawe ya enggak dapat apa-apa, nek orang beriman nyambut gawe ini pahala ibadah. Kemudian antum melihat lagi, apapun yang dilakukan itu sikatan, mandi, nikah. Orang mukmin itu kan ya nikah kan orang beriman gitu loh Pak. Orang kafir ya nikah, orang kafir ya kerja, orang kafir ya tidur, orang kafir ya mandi. Tapi kalau orang mukmin mandi dinilai ibadah, kerja dinilai ibadah, apalagi sikatan ngono itu termasuk sunnah yang luar biasa loh itu. Wah, pahala kabeh. Saya pernah baca buku yang ditulis oleh Ibnul Qudamah, itu menjelaskan nikmatnya jadi orang mukmin. Itu ngetokwe duit dalam apapun itu nilainya sedekah. Coba, misalnya ngetokwe duit nggo awake dhewe, misalnya umroh apa tuku motor nggo awake dhewe, kan sing penting nggo ndukung ibadah. Kuwi sedekah lho, Pak. Antum tuku mobil, tuku motor, sing penting niate nggo ndukung ibadah. Itu sedekah, namanya kifayah. Kifayah. Tuku klambi, sing penting klambine nggo ibadah. Mulane tuku jubah ngene nggo ibadah jelas. Masalah jubah nek nggo biliatan ya ora cocok kok masalahnya. Ngono kuwi kan. Itu jelas dinilai klambine itu nilai ibadah. Tuku motor sing penting nggo semua duit yang keluar untuk motor sedekah. Ora penak. Terus gini, orang mukmin nyikapi masyarakat kan misalnya ada tetangga bayekan kita nengok yang ngamplopi, itu nilainya sedekah juga nek orang beriman. Nek masyarakat ya biasa jenenge kemasyarakatan ngono tok. Namanya muruah itu sedekah untuk kewibawaan. Ora penak itu. Terus orang mukmin ngetokwe duit untuk penjagaan. Misalnya motore ngur dicopleki terus nang nggon tukang parkir ngono kae, ana tukang parkir nakal, ana tulisan Blukor Nmax coplek ngono ndek ben. Nggonku Nmax pertama kali lho sak tawang mangu kae ndek ben kae. Masalahe wong sik pertama kali ngenden Nmax ngono kuwi ya wong kuwi terus bosen didol ning aku ngono to. Zaman semono kuwi nek tulisan Blukor kok dicopleki terus. Terus akhirnya aku ngerti dikandani kayak tukang parkire Pak sik nakal Pak. Akhirnya saya kelingan niku dalam bukunya Ibnul Qudamah itu kita ngasih ke preman sekalipun atau maling sekalipun itu dalam rangka penjagaan itu ya sedekah, namanya wikoyah. Akhirnya pas parkir tak takoki, "Mas niki parkirnya pinten Mas?"
Ya biasa loh Kang, Mas ngono 2000 tak kei 20.000 sisan ngono. Lho bingung golek pun mboten sah. Hadiah. Matur nuwun Pak Haji. Wah langsung Pak Haji. Padahal mau Masnya langsung dadi Pak Haji. Itu pengen haji ke cepet ngono 20.000 ngono. Insyaallah. Terus habis itu Pak antum ngerti? Habis itu wis ora dicoplek meneh ngono iki. Ngasih saiki wis tur nek misale pas udan itu liyane ora dikanebo sik khusus nggonku ngono. Masuk tak lapi Mas, tak lapi. Wah, itu sedekah itu fungsinya untuk wikoya, penjagaan. Banyak banget lah sedekah jenisnya itu. Intinya nek orang mukmin kabeh jadi keberuntungan. Alhamdulillah. Lah kalau sudah beriman maka baru yang kedua. Ini komponennya rezekinya cukup. Masalahnya antum walaupun paham agama, imannya bagus tapi kekurangan rezeki. Enggak punya kekayaan, duit orang duwe, omah orang duwe, ya tetap ora bahagia. Tapi itu penyempurna saja. Kata Nabi Sittatu minas sa'adah, ada 6 penyempurna bahagia. Pertama jarun thayyibah, tetangga baik. Antum enggak punya tetangga ya enggak bahagia, ning punya tetangga jahat ya tersiksa. Makanya harus punya tetangga, tapi tetangganya harus baik. Yang kedua apa? Markab al-hani'ah, kendaraan nyaman. Kendaraan itu juga menyempurnakan bahagia loh. Udan-udan ini nek nggo motor ngono apa ora jedindil, tapi nek mobil itu nyaman. Ning mobil pun ya harus yang baik. Mobil kok wayahe udan malah delkone mlepek. Akhirnya malah nyurung. Wong udan-udan ki karepe numpak mobil ki ben anget ora kudanan kok malah kiplih nyurung-nyurung itu. Disetater ora urip-urip. Ya gimana bahagia kayak gitu. Malah judeg wae ngusutater rusak, macet. Nah yang ketiga maskan al-wasi'ah, rumahnya luas. Yang keempat al-auladul abror, anak yang nurut. Pak, zaman sekarang antum punya anak nurut gitu aja. Bocah kowe wis gampang diatur, orang nakal, gelem nang masjid, orang udut, orang mendem ngono. Kan rata-rata bocah sekarang itu, cah SMA apalagi jenengan tonton kalau di Tangmang itu di Jalan Baru, saya bendino lewat situ itu. Lah omahku Blumbang kono. Itu bocah-bocah SMP SMA ki jan ra di perasaan tenan. Aku mulai pengajian ngono ki sudah cok-kekean, pangkon-pangkonan. Maaf iki ngasih ambung-ambungan ngono barang iki coba. Ku cah SMA ngono kuwi. Saya bayangkan, iki antum duwe anak nurut, orang gak masalah, gelem nang pondok kuwi rezeki, Pak. Zaman sekarang itu luar biasa loh itu. Yang kelima apa? Zaujah solihah, itu ya rezeki, istri yang solihah. Masalahnya kita itu walaupun duwe kecukupan kabeh, omah apik, mobil apik, nanti bayaran di bojo, keluntrung ngono tok kae ya to. Nggur kelek apa bingung ngono kae ya to. Nek di bojo kan bingung to kae nggur apa jenenge ngalor ngidul, bingung aku mesake nek wong ra di bojo ngono kae ya to. Wong nek wis pernah di bojo terus dudong tambah mesake meneh kuwi. Waduh ya. Alhamdulillah rahimahullah. Jadi bojo ayu ora apa-apa, penting solihah ya. Itu makanya itu rezeki loh, Pak. Saya pernah ngisi di Balikpapan tuh dijemput sama panitia 2 orang toh. Itu panitia yang satu sih nom itu, mungkin umurnya 28 tahun, 27 atau 28. Itu mobil halus kayak gitu tuh. Wih, sangar pokoknya 400 juta mesti enek regane kayak mobil kinyis-kinyis, aku lali mereknya apa. Tapi pas dihampir ke rumahnya, itu omahe mewah kayak gitu, ada aksesoris, ada kursi mendul-mendul, karpetnya mewah, pokoknya serba mewah. Keramik sik dawane 1,6 meter ngono kae sak triplek ngono kae coba. Keramik iki tuku kok luar ngono ketoke kae. Itu terus panitia satunya ngomong, Pak Ustadz itu tolong doakan itu Mas Fulan kuwi urung nikah. Urung nikah? Oh ngomah apike kaya ngene duwe mobil urung nikah. Tak ceritanya Mas, iki maaf loh, antum kowe duwe omah aksesoris mewah kayak gini nih, perhiasan begitu mahal, ning sayang antum urung duwe perhiasan yang paling mahal, kalah karo liyane. Loh, kenapa, Pak? Istri yang solihah. Wah, itu ada hadisnya itu, ad-dunya mata'. Dunia itu perhiasan, wa khairu mata'iha al-mar'ah solihah, dan sebaik-baik perhiasan itu ya istri atau wanita yang solihah. Ini contoh kemarin itu konco-konco Tawangmangu, padahal kuwi wonge wis do duwe bojo kabeh, enek sis ndek putu, kuwi tak jak touring sampai Madura sana. Tonggo-tonggo sak kampung itu wong 40. Coba Pak, wong sak kampung itu pengajian kan wong kono wonge sugih-sugih tapi ora duwe pengalaman.
Wong ora duwe sedulur adoh, ora pernah numpak sepur, ora pernah numpak pesawat, ora pernah ngepit adoh, akhirnya dilatih ngulatih ngepit adoh itu sampai Madura numpak kapal feri ngono barang. Saumur urip lho, urung pernah numpak kapal. Terus pulangnya nyebrang lewat Suramadu, terus lewat Surabaya ning Tunjungan Plaza. Kuwi wong desa-desa itu jadi gayeng banget itu mlebu kapal selam. Kowe kabeh wisata sik dilewati mampir kabeh. Ya to, wong dhuwit wis tak briefing kok wae dhuwit rasa dimane-man. Dhuwit tak nggur kareti gawa kabeh dinikmati ngono kuwi. Ternyata Pak, ya to 2 hari keliling-keliling itu sampai sudah mau sampai rumah paling tinggal 1 jam sampai rumah kan wis magetan to Pak. Karek munggah sithik Tawangmangu to kuwi. Itu ada yang usul, Pak, niki salate teng pundi niki penutupan kali penutupan. Aku mikir daerah kene iki endi ya? Mampir Temboro. Wah, Temboro kan ada kampung muslim, isine wong cadaran-cadaran kabeh ngono kuwi. Akhire bapak-bapak kuwi wong 40 tak ampir ke rono kabeh. Ya to. Wah, bahasan wis mampir ngono kuwi. Wah, ketoke golek nggon penutupan susah, akhirnya sampai Tawangmangu pas penutupan gimana terkesan pesan ngono nyampaikan, Pak, semua wisata kita keliling-keliling itu yang terkesan yang terakhir Pak ngono katanya. Wah itu ngasih ngepit tering-tering kok ngerti wong wedok cadaran ngono kuwi enek sik ngono nyenggol watu barang ngono kok jarene kowe. Lah kok iso wong watu semono gedhe kok tenggel to Pak ngono. Wah aku ndelok kowe sisih tengen niku lho Pak ngono jarene. Oh alah ternyata memang kanggone wong lanang kuwi ngerti kapal ngerti ngono ki ngerti mobil-mobil ki ora patek tertarik. Sik tertarik ya kaya ngene iki mau ngono kuwi. Nggawa siji piye Pak? Malah ngono. Masyaallah. Ya itu artinya kita enggak pungkiri itu bagian dari rezeki ya toh. Nah yang keenam apa? Komponen rezeki itu karena kasbuhu fi biladihim, rezekinya dekat rumah. Walaupun nomor 1, 2, 3, 4, 5 antum punya, istrinya cantik, rumahnya mewah, kendaraan bagus, ning antumnya jauh dari rumah. Omah apik ya berarti nggur ditonton atau mobil mewah yang nggur diparkir tok ora iso ditumpaki. Duwe bojo ayu ya turu dhewe. Gimana bahagia duwe bojo ayu kok glimpang-glimpung dhewe. Itu tetap enggak akan sempurna bahagia. Makanya rezeki harusnya dekat rumah. Itu termasuk rezeki loh, Pak. Walaupun boleh cari rezeki jauh rumah itu sebetulnya boleh, tapi sebaik-baik rezeki adalah yang dekat rumah. Makanya nyambut gawe serasa adoh-adoh. Masalahnya adoh ngono ki kan ya itu tadi turu dhewe. Kasur itu enggak ada unsur daging gitu loh. Jadi ini memang betul kata Umar bin Khattab, ini ilmu saya sampaikan ya. Ilmu dari Umar bin Khattab ketika tanya ke seorang Arab Badui, dia tanya, ya Arab mata sa'adah, apa yang bikin bahagia? Kata beliau arba'ah, 4. Aklul lahmi saraqul lahmun naum al lahmi wa dakhalal lahmi fil lahmi. Makan daging, nyimpen daging, tidurnya dengan daging dan memasukkan daging dalam daging. Itu kalimat Arabnya begitu itu. Ya. Itu artinya nek enggak dipungkiri, antum mbok duit 5 ember to, 5 M ki ember ki mau. Itu nek misalnya enggak boleh makan daging. Terus apa ngono dipangan? Misalnya jenengan masuk restoran, ini atau mewah banget ning pantangan ra entuk mangan daging karo sik bangsa amis-amisan kan daging ya. Terus coba antum sebutkan lawuh yang paling enak di restoran paling mahal tapi selain daging sama amis-amisan ki mau. Tengkleng ra entuk, sate ra entuk, gule ra entuk, cumi-cumi ra entuk, karupu ra entuk, tuna ra entuk, kabeh kuwi daging kabeh. Terus apa? Tempe godhog ngono kuwi. Tahu bacem kaya ngono. Duit karo tengah kintal kok tahu bacem. Wedange putih wedang putih wong mlaratnya bedene wedang putih nek ngono kuwi. Alhamdulillah, itu berarti yang dimakan. Terus nyimpen daging berarti dia punya stok rezeki. Terus tidurnya dengan daging berarti dia punya pasangan. Saya aja kemarin ada acara di hotel bintang 4 lho kuwi nang Solo. Acaranya kan jam 8 sampai jam 4, 2 hari. Besok jam 8 sampai jam 4 lagi. Lah itu jam 4 selesai ngono ki wis disediani hotel situ wis digratisi. Acara seminar opo ngono ki. Jane aku ora seneng kok seminar masalahe nar-nar ngono kan. Nek seminur ngono. Nar kan rokok nek nur cahaya ngono. Seminur ngono ora apa-apa malah. Itu bahasa nanya sore ngono ki iki jane ngopo ya? Mapan turu ngono ketoke penak banget iki kasure mendul-mendul ngono ki. Ning kapak-kapakno ya to penak ning omah. Walaupun yang ngomongke kasure cemet tapi kan ada unsur daging di situ itu loh. Aku mulai sik ngono.
Wah, ngasih kanca-kanca do bingung ki nang ndi to Pak Yusuf nang ndi ngono. Tenang, sesuk acarane jam 8 to, jedul jam 8 ngono. Kancaku do ora patek semangat, kene semangat mulih ke ngecas iman. Makanya ya termasuk pulang mendatangi istri itu bagian dari kayak HP itu loh, ngecas iman itu. Setor muka sedelok. Itu bagian dari akhlak para salaf itu. Kalau pergi itu mesti pulang sebentar. Walaupun ada mulih sih ngono, dilit itu sebagai bentuk pengokohan iman. Nah, nek wis itu terakhir qanaah. Antum mesti kecukupan kabeh tapi enggak qanaah, ya enggak ada gunanya. Mobil 4, motor 6, anaknya cilik-cilik loro, tapi kurang terus anak modal anyar pengen tuku meneh melarat. Kata Nabi orang kaya itu bukan orang banyak duit. Kata Nabi laisal ghina ghinaul amal. Walakinal ghina, tapi namanya orang kaya itu kata Nabi apa? Ghinaun nafs. Ketika jiwa itu merasa cukup. Makanya kalau jiwa itu kurang terus, maka duit sebanyak apapun tetap aja kurang. Makanya orang miskin itu orang yang nggak punya duit tapi ambisinya dunia kurang, nggak qanaah. Akhirnya dia tambah dunia tambah kurang terus. Kata Nabi, mangkanatid dunya akbaru hammiha. Siapa yang ambisinya itu cuma dunia, di mata itu liane targetnya nggur donya ja'alal faqra baina ainihi. Dibikin kurang terus, di kedua matanya kurang terus. Tambah duit tambah kurang lagi. Makanya nek pengen bahagia, pengen kecukupan, qanaah. Misalnya iso tuku Avanza tapi cukup qanaah dengan Cherry. Akhirnya duitnya sik nggo Avanza, ya toh, iku tombokane disimpen. Cherry didol 30, tomboke Avanza 80. Nah, 80 nganggur to, duit nganggur. Rasa wong Cherry salali ra tau rusak, ya toh. Akhirnya duit nganggur 80 itu kecukupan, sugih. Apalagi misalnya antum itu levelnya itu level Innova tapi tetap qanaah dengan itu. Jadi walaupun tingkat ekonominya naik tapi level hidupnya enggak naik, tambah kaya. Apalagi bisa zuhud itu ya hidupnya tidak selevel tapi jauh di bawahnya. Jadi dia bisa itu nganggur tuku mobil sak miliar ngene ora perlu bongkar berangkas dudut ngisor bantal pokoknya nganggur sak miliar mudun itu. Tapi dia tetap qanaah, wah itu kecukupan betul itu. Alhamdulillah itu ya, semoga bermanfaat. Suwe biang tuh pengajian ultum kok sak jam ya. Demikian semoga bermanfaat. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.